Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa bersyukur karena alhamdulillah hari ini kita masih bisa bernafas. Oke teman-teman, setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem, kita hari ini mau latihan soal ya. Nggak banyak karena keterbatasan waktu juga. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca jika kadarnya di atmosfer meningkat dan menyebabkan peningkatan suhu bumi yang disebut pemanasan global. Efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi dengan cara, soal ini berasal dari soal UN tahun 2014. Opsi jawabannya yang A, membuka lahan pertanian baru, yang B, pembakaran hutan, yang C, penebangan hutan, yang D, penghijauan, yang E, penggunaan freon. Oke, teman-teman betul jawabannya, yang D, penghijauan. Lanjut nomor 2. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen dan diubah menjadi energi kimia. Organisme yang memiliki peran mengubah energi tersebut adalah, soal ini berasal dari soal UN tahun 2013. Opsi jawabannya yang A, hewan herbivora, yang B, hewan karnivora, yang C, pengurai, yang D, konsumen, yang E, tumbuhan hijau. Iya, betul sekali teman-teman, jawabannya tumbuhan hijau ya, karena di sini energi cahaya masuk ke dalam tumbuhan hijau, diubah yang tadinya energi cahaya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimianya apa? Yaitu berupa karbon dioksida, oksigen, dan hidrogen dan nitrogen yang menyatu berikatan menjadikan sebuah molekul atau sebuah senyawa yang disebut karbohidrat. Lanjut nomor 3. Dalam ekosistem perairan terdapat komponen senyawa sebagai berikut. 1. Bakteri atau pengurai. 2. Ikan besar. 3. Zooplankton. 4. Ikan kecil. 5. Fitoplankton. Soalnya, perpindahan energi yang terjadi pada ekosistem tersebut secara berurutan adalah, soal ini berasal dari soal UN tahun 2013. Opsi jawabannya bisa dilihat sendiri ya. Kalau seperti ini kita analisis dulu. Kita kayaknya baru lihat tentang atau baru mendengar tentang, atau misalnya sudah mendengar tentang fitoplankton dan zooplankton. Nah, kalau zooplankton teman-teman pasti tahu ya, dari bahasa Inggris zoo itu hewan, berarti plankton atau protista atau hewan-hewan kecil atau hewan tingkat rendah yang berasal dari hewan gitu. Nah, berarti untuk fitoplankton ini adalah plankton yang menyerupai tumbuhan. Jadi fitoplankton yang dia hewan atau masuknya ke protista tapi mirip hewan juga mirip tumbuhan. Plankton yang ada memiliki ciri seperti tumbuhan, yaitu memiliki kloroplas. Jadi urutan yang pertama otomatis kan harusnya produsen ya, yang memproduksi karbohidrat. Maka di sini fitoplankton dulu karena dia memiliki kloroplas yang bisa untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yaitu karbohidrat. Kemudian nanti fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton, hewan-hewan yang kecil gitu. Hewan-hewan tingkat rendah maksudnya. Kemudian zooplankton ini nanti dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar pada saat nanti dia mati akan diurai oleh bakteri pengurai. Maka jawabannya yang 5, 3, 4, 2, 1. Jadi yang C. Iya, betul. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4.
Perhatikan bagan daur ulang biogeokimia nitrogen. Soal ini dari soal UN tahun 2014. Soalnya, fiksasi N2 atau nitrogen ditunjukkan pada proses. Nah, teman-teman jangan lupa dalam daur biogeokimia nitrogen itu ada 5 proses kunci. 1. Fiksasi, 2. Nitrifikasi, 3. Asimilasi, 4. Amonifikasi, 5. Denitrifikasi. Nah, teman-teman, di sini ini ada tanaman polong-polongan dan di sini ada bakteri. Maka di sini artinya ada simbiosis nih antara bakteri yang ada di sini, contohnya rhizobium dan tanaman polong-polongan. Maka di sini otomatis ada fiksasi nitrogen karena dibantu oleh bakteri ini. Kemudian yang di sini teman-teman lihat ya, di sini ternyata ada juga bakteri-bakteri yang non simbiotik. Kita pernah belajar ya minggu kemarin bahwa ada bakteri non simbiotik yang bisa memfiksasi nitrogen secara langsung, contohnya Acetobacter gitu. Nah, maka di sini dia juga memfiksasi bakteri itu. Kemudian bakteri ini ya, kemudian nanti kan sudah jadi nitrat, dia gunakan sendiri nitratnya. Kemudian yang di sini nomor, nah ke sini ya. Nah, ini pada saat nitratnya sudah ada di tanah, maka diserap oleh tumbuhan. Nih nomor 4. Ini namanya proses asimilasi nomor 4 ini. Karena nanti asimilasi itu kan proses fotosintesis. Setelah nitrat ini atau senyawa unsur hara ini diserap oleh tumbuhan, maka tumbuhan akan melakukan fotosintesis dan nitrogennya itu akan dimakan oleh kita dari hasil proses fotosintesis dan pengambilan senyawa nitrat atau pengambilan unsur hara gitu. Nah, ini berarti asimilasi. Di mana proses nitrifikasi? Nitrifikasi itu berarti perubahan dari senyawa amonia jadi senyawa nitrat. Dari sini ke atas sini tuh. Dari sini ke sini gitu. Ini proses nitrifikasi. Kemudian ada tumbuhan-tumbuhan atau organisme-organisme yang mati atau mengeluarkan urin. Ini akan diurai ya jadi amonia atau amonium. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang mati, hewan-hewan yang mati diurai, ada senyawa yang dihasilkan yaitu amonium. Nah, dari amonium ini nanti akan jadi perubahan asam amino atau ini tuh tumbuhan yang hidup jadi amonia itu namanya amonifikasi gitu. Jadi jawabannya yang 1 ya teman-teman. Nitrogen difiksasi dari udara oleh bakteri non simbiotik, misalnya Acetobacter. Nomor 5. Interaksi antar organisme berikut yang termasuk ke dalam kategori kompetisi intraspesifik adalah interaksi antara intraspesifik dalam satu spesies ya. Maka di sini ada tulisannya nih, dengan spesies yang sama. Kalau berbeda spesies itu sudah pasti salah. Karena kalau dalam berbagai spesies namanya interspesifik. Maka jawabannya yang nomor 5 adalah yang A. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita nanti belajar lagi minggu depan tentang pencemaran lingkungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.